yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-23 sampai dengan ayat ke-29. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, kesabaran, dan perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat Al-Quran ini, semoga Allah semakin membukakan pintu rahmat, barokah, hidayah, serta ridho dan maghfirahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, betapa menariknya ketika kita membaca ayat-ayat ini, dan sesungguhnya kalau seandainya kita mendapati pada kisah Nabi atau Rasul yang lain, maka Allah menyajikan kisah-kisah itu dalam banyak sekali surah-surah, maka memerlukan kehati-hatian dan keseksamaan untuk kita bisa leluasa dan dengan baik dan benar mentautkan bagaimana sesungguhnya sambungan-sambungan dalam setiap ayat itu sendiri menjadi bagian dari seluruh kisah kehidupan para nabi dan rasul. Seperti halnya kita bisa mendapati bagaimana kisah Nabi Musa yang Allah sebutkan nama Nabi Musa sampai dengan 309 kali di dalam Al-Quran, namun kisah perjalanan kehidupan Nabi Musa Allah sebar dalam beberapa surah dengan ayat yang begitu banyaknya. Nah, mudah-mudahan dengan kemudahan yang Allah berikan dengan dihimpun keseluruhan kisah Nabi Yusuf ini terdapat di dalam kisah ini, semoga kita lebih dapat menjiwai dan dapat mengikuti secara seksama atas apa yang telah kita dapati. Nah, baiklah Bapak Ibu, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan bimbingan dan kemudahan bagi kita semuanya, maka baiklah bersama-sama kita sebagaimana biasanya mengulang atau mereview kembali beberapa bagian dari ayat-ayat yang telah kita baca pada hari kemarin ataupun hari-hari sebelumnya, agar kita dapat mengikuti secara lebih seksama lagi pesan-pesan yang didapati dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa setelah Nabi Yusuf alaihissalam kemudian diperdaya oleh saudara-saudaranya dan kemudian ditempatkan dalam sumur yang kosong itu, dan di tengah padang pasir yang tidak ada manusianya pada saat itu, dan kemudian ditinggalkan, maka sesungguhnya secara emosional betapa sedihnya sesungguhnya mendapati perlakuan dari saudara-saudara tua yang sepatutnya mendapatkan ayoman dan pembelaan dari mereka, namun justru yang dialami oleh Nabi Yusuf kecil adalah begitu dinistakan Nabi Yusuf dengan ditempatkannya di dalam sumur itu. Dan bahkan sebagaimana kita ingat bahwa di dalam diskusi antara mereka bersaudara itu sempat ada ide pula bahwa mereka akan membunuh Nabi Yusuf dikarenakan hal ini adalah merupakan ekspresi daripada iri dan dengki yang didapati, yang dimiliki oleh saudara-saudaranya mengenai bagaimana Nabi Yusuf yang dipandang oleh mereka mendapatkan perlakuan istimewa dan tidak adil oleh ayahandanya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dan bagaimana kemudian kita telah mendapati pula bahwa bagaimana cara Nabi Yakub menyikapi atas laporan yang telah disampaikan oleh putra-putranya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah dimakan oleh serigala, dan mereka pun menutupi hal itu dengan pembohongan berikutnya dengan menunjukkan pakaian yang telah tercabik-cabik itu, yang dikatakan oleh mereka bahwa itu adalah tercabik-cabik dikarenakan serigala itu. Namun mereka tidak menyadari dan tidak mengetahui boleh jadi bahwa sesungguhnya bagaimana Allah telah memberikan keistimewaan kepada Nabi Yakub alaihissalam, yang sesungguhnya tidak hanya melihat apa yang nampak di permukaan, namun mampu pula menerawang sesungguhnya apa yang terjadi di balik itu semuanya. Maka kita bisa mendapati pembelajaran yang luar biasa dari Nabi Yakub alaihissalam ketika ia mengatakan fasabrun jamil, bahwa sesungguhnya kesabaran itulah yang sangat indah. Inilah cara Nabi Yakub alaihissalam di dalam menyikapi sesuatu yang tentunya sangat menyedihkan baginya, dan boleh jadi untuk orang biasa merupakan pukulan yang luar biasa ketika mendapati bagaimana putra yang terkasih, yang sangat dikasihinya dikarenakan bukan hanya karena elok parasnya, tetapi yang paling utama adalah dikarenakan keindahan akhlak dan tutur kata yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian kita bisa mendapati pula, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana setelah Nabi Yusuf ditempatkan di dalam sumur ataupun di dalam tempat telaga itu,
maka kemudian ditemukan oleh para pedagang-pedagang kafilah-kafilah itu, yaitu ketika mereka menurunkan tali timbanya untuk mengambil air, dan kemudian mereka merasa berat sekali mengangkat tali itu, dan kemudian setelah muncul di permukaan terdapat seorang anak laki-laki yang begitu elok parasnya. Nah, sehingga kemudian timbullah pemikiran dari mereka bahwa bagaimana menjadikan Nabi Yusuf itu untuk menjadi eh, menjadi menjadi komoditas yang akan mereka perjualbelikan agar mereka mendapatkan keuntungan materi daripadanya. Namun kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhirnya di pasar pelelangan itu Nabi Yusuf alaihissalam dimenangkan pembeliannya oleh seorang yang sangat terkemuka, yang di dalam Al-Qur'an yang disebutkan Al-Aziz, adalah seorang penguasa, dan disebutkan pula oleh para ulama dan mufassir beliau adalah kepala rumah tangga di istana itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sehingga kita bisa melihat bahwa bagaimana terjadi perbedaan di dalam cara penyikapan. Pedagang-pedagang itu, kafilah-kafilah itu hanya melihat Nabi Yusuf tidak lebih dari sekedar komoditas. Namun kita mendapati pula bahwa bagaimana Allah mengabadikan ucapan yang disampaikan oleh Al-Aziz itu, dan ucapan ini disampaikan kepada istrinya bahwa untuk memperlakukan dan menerima Nabi Yusuf sebaik-baiknya. Dan itulah yang disebutkan oleh Al-Aziz itu kepada istrinya, akrimi mathwah, bahwa berikanlah dia perlakuan yang sangat terhormat agar dia nyaman tinggal di dalam rumahnya. Dan betapa kemudian kita bisa mendapati pula bagaimana luhurnya keinginan daripada Aziz itu, bahwa bukan hanya sekedar menjadikan Nabi Yusuf sebagai orang yang tinggal di rumahnya, tetapi ia menyampaikan kepada istrinya untuk memperlakukan Nabi Yusuf itu sebagai anaknya sendiri. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita baca dari beberapa referensi, sesungguhnya pada masa itu kita bisa mendapati bahwa siapakah sesungguhnya Al-Aziz yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Maka disebutkan di sini kalau kita baca dari apa yang disajikan dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali, siapakah dia sesungguhnya? Maka boleh jadi dia adalah seorang kebirian istana. Sebagaimana kita ketahui dari apa yang disajikan dalam sejarah bahwa pada masa itu pejabat-pejabat tinggi istana Mesir dahulunya adalah orang-orang yang selalu dikebiri agar mereka tidak memiliki keinginan-keinginan sehingga membuat mereka terlengahkan daripada tugas utama mereka sendiri. Karena begitu banyak kejadian yang demikian sehingga kata pejabat istana hampir sama artinya ketika itu dengan kata-kata bahwa mereka adalah orang yang dikebiri, atau di sini disebutkan kebirian. Sehingga kita dapat menduga bahwa Al-Aziz adalah sebagai orang yang dikebiri, pastilah tidak punya anak. Sementara istrinya yang dalam tradisi kita disebut dengan Zulaiha, yang hanya namanya saja seorang istri. Dia tetap perawan. Dalam kebiasaan puisi kita disebutkan bahwa dia seorang ratu pangeran dari barat yang telah melihat Nabi Yusuf pertama kali dalam mimpinya dan jatuh cinta kepadanya. Sesudah mimpinya menyebutkan bahwa kekasihnya adalah wazir Mesir, ayahnya segera menyiapkan dia sebagai pasangan wazir. Kedua pihak masing-masing belum saling bertemu. Oleh karena itu, sementara dia hanya nama saja dipasang sebagai istri Al-Aziz, dengan sembunyi-sembunyi ia sudah memadu cinta pula romantiknya yang tak dikenal sebelum Yusuf muncul di arena itu. Nah, inilah sekelumit yang dapat kita baca, Bapak Ibu sekalian, mengenai bagaimana terdapat pula referensi yang menggambarkan bahwa bagaimana sesungguhnya keadaan daripada seorang wanita, istri daripada Al-Aziz yang disebutkan bernama Zulaiha itu sendiri. Sementara nama Zulaiha, Bapak Ibu sekalian, sebagian besar mengatakan bahwa itulah yang disebutkan istri Al-Aziz. Sementara dalam referensi yang lainnya kita bisa mendapati dalam tafsir Al-Munir misalnya, bahwa Zulaiha adalah keponakan daripada Al-Aziz itu sesungguhnya, bukan istri Al-Aziz. Nah, wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Namun bersama-sama kita mengambil itibar dari ayat yang telah kita baca bahwa bagaimana cara memandang seseorang terhadap situasi dan kondisi akan menjadi sangatlah berbeda. Cara pandang kafilah itu terhadap Nabi Yusuf sangat berbeda dengan cara pandang Al-Aziz itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Boleh jadi keikhlasan hatinya itulah pula sebagaimana kita bisa mendapati kemudian di dalam sejarahnya bahwa Al-Aziz itu kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kini kita menelusuri perjalanan berikutnya setelah Allah menutup kemarin ketika kita membaca dalam ayat ke-22 bahwa setelah Nabi Yusuf mencapai usia dewasanya, maka Allah pun memberikan kekuasaan dan ilmu yang luar biasa kepadanya
Sebagaimana yang kita kenal bahwa Nabi Yusuf diberikan keistimewaan sebagaimana disajikan dalam ayat yang sebelumnya, yaitu keistimewaan untuk bisa menerka dan mampu membaca, mentakwilkan mimpi-mimpi, dan mampu memiliki penerawangan terhadap apa yang berlaku pada masa depan itu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keberkahan bagi kita semuanya di dalam menelusuri pesan terbaru melalui ayat 23 sampai dengan ayat 29 yang merupakan episode baru dalam kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam yang disajikan di dalam surah ini. Ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Tetapi perempuan tempat di mana Nabi Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya supaya ia berbuat serong. Lalu pintu-pintu ditutupnya sambil berkata, marilah sayang. Qala ma'adzallah. Innahu rabbi ahsan mathwai. Maka ia, Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, suamimu itu tuanku, yang telah memberiku tempat yang baik. Innahu la yuflihul zalimun. Sungguh tidak akan berhasil mereka yang melakukan kejahatan. Ayat ke-24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan dengan penuh birahi, ia, yaitu pihak perempuan itu, telah berhasrat kepadanya. Dan ia pun juga berhasrat kepadanya. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau tidak segera ia melihat tanda kesaksian dari Tuhannya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal muhlasin. Demikianlah kami memalingkan kejahatan dan kekejian daripadanya. Sungguh dia salah seorang dari hamba kami yang tulus hati dan murni. Ayat 25. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'un illa ayyusjana aw adzabun alim. Dan mereka pun saling berebut pintu, dan perempuan itu menarik bajunya hingga sobek dari belakang. Dan mereka melihat suaminya di depan pintu. Maka ia, perempuan itu pun berkata, hukuman apa bagi orang yang hendak berbuat jahat terhadap istrimu, selain penjara atau siksaan yang berat? Ayat 26. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha. Iya, Yusuf berkata, dialah yang menggodaku supaya aku berbuat serong, dan salah seorang anggota keluarganya ada yang melihatnya sebagai saksi. In kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Saksi itu berkata, kalau bajunya sobek di bagian depan, maka perkataan perempuan itulah yang benar, dan laki-laki itu yang berdusta. Ayat ke-27. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Tetapi jika bajunya sobek di bagian belakang, maka perempuan itu yang berdusta dan laki-laki itu yang benar. Ayat 28. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Setelah ia, Al-Aziz itu melihat bajunya, yaitu baju Yusuf sobek di bagian belakang,
Maka ia pun berkata, sungguh inilah tipu muslihatmu perempuan. Memang tipu muslihatmu amatlah besar. Ayat ke-29. Yusuf wa'rid an hadha. Yusuf, biarkanlah ini. Wastaghfiri li dzambik. Dan ia pun berkata kepada istrinya, mintalah ampun atas dosamu. Innaki kunti minal khati'in. Karena benar-benar engkaulah yang bersalah. Engkaulah yang berdosa. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekilas kita bisa membayangkan bahwa bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di tempat itu dan kemudian mendapati penggodaan yang dilakukan oleh istri daripada majikannya. Istri daripada tuan yang telah mengangkatnya sebagai anak itu. Maka kita bisa mendapati beberapa hal yang tergambar dalam ayat ini. Yang pertama kita bisa mendapati bahwa wa ghallaqatil abwab. Bahwa lalu perempuan itu menutup pintu-pintu. Maka kita bisa membayangkan boleh jadi demikian besarnya rumah itu sehingga kamar itu memiliki beberapa pintu di dalamnya. Dan kemudian kita bisa memperhatikan bahwa ketika kita berbicara mengenai masalah pintu ini, maka pada ayat ke-25 kita bisa mendapati wa alfaya sayyidaha ladal bab. Jadi kita bisa melihat bahwa wastabaqal bab, bahwa mereka berlomba menuju pintu. Nah, tentunya kita bisa mendapati dalam konteks ayat ini, bukan mereka berlomba atau berebut dalam bentuk pertandingan, tetapi relevansi dengan apa yang kita dapati dalam ucapan Nabi Yusuf adalah bahwa bagaimana Nabi Yusuf berusaha menghindar dan berusaha lari, dan boleh jadi dalam hal kamarnya begitu luas, sehingga dari pintu-pintu yang banyak itu kemudian Nabi Yusuf berlari menuju kepada satu pintu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita bisa mendapati pula bahwa di dalam ayat ke-23 ini, sebelum kita menelusuri lebih lanjut, saya terpaku kepada apa yang didapati pada awal ayat ke-23 pada hari ini. Warawadathu, yaitu bahwa perempuan itu berusaha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Maka di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, menariknya ketika kita memperhatikan bahwa bagaimana para ahli bahasa, para ulama dan mufassir melihat daripada ayat-ayat yang disajikan di dalam Al-Quran ini. Maka warawadathu ini adalah berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf ro, huruf waw, dan huruf dal. Maka begitu banyak sesungguhnya bentukan-bentukan yang berasal dari akar kata rawada ini sendiri. Maka di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa bagaimana keinginan ataupun hasrat yang digambarkan dengan kata rawada ini Allah sajikan di beberapa tempat. Sebagaimana kita bisa dapati bahwa selain terdapat pada ayat ke-23 ini, maka kita bisa mendapati hal ini pada ayat ke-32, yang insya Allah nanti kita akan bersama-sama membacanya. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi wa laqad rawattuhu an nafsihi fastaqsim wa illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Dia, istri Al-Aziz itu berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina.
Maka betapa sesungguhnya nanti insya Allah ketika kita sampai pada ayat ke-32, maka akan terungkap ini sebenarnya bahwa siapakah sebetulnya yang telah melakukan penggodaan itu, apakah istri daripada Al-Aziz ataukah Nabi Yusuf. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pun bisa mendapatinya pada surah Yusuf juga di dalam ayat ke-51. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsih. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul aziz al-ana hashasal haqq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas siddiqin. Sebagaimana kita ketahui, insya Allah esok hari kita akan membaca ayat-ayatnya Bapak dan Ibu, bahwa betapa kemudian berita yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendapatkan penggodaan dari istri Al-Aziz itu kemudian begitu cepatnya menyebar. Nah, sehingga kemudian istri Al-Aziz itu mengumpulkan dengan segala kecerdikan dan kecerdasannya, mengumpulkan wanita-wanita yang menggosipkannya, dan kemudian mengadakan sebuah upacara, dan yang sebagaimana kita dapati nanti insya Allah, kemudian ketika dihidangkan kepadanya untuk bersama-sama mengupas buah mangga ataupun sejenisnya, maka mereka tidak menyadari ketika Nabi Yusuf berlalu di hadapan mereka, mereka mengiris tangan mereka, dikarenakan mereka terpukau melihat akan keindahan, keelokan paras Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa betapa sesungguhnya Allah hadirkan kataan bahwa hasrat ataupun keinginan yang disebutkan di dalam ayat ini, dan bagaimana Allah mengungkapkan kasus ini sendiri. Dan begitu kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati juga penggunaan kata ro wadathu sebagaimana yang kita dapati di dalam ayat ini, dengan menggunakan kata dasarnya untuk menambah pemahaman kita bahwa ini adalah merupakan rayuan halus yang luar biasa. Maka hal ini pun diucapkan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf ketika mereka mencoba merayu ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam, ketika Nabi Yusuf yang ketika itu sudah menjadi penguasa di negeri Mesir mempersyaratkan kepada mereka untuk membawa saudaranya Bunyamin itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka pun berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya dan kami benar-benar akan melaksanakannya. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan dan mendapati Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana sesungguhnya penggunaan kata rawada yang berubah bentuk pada ayat ke-61 ini menjadi sanrawidu anhu abahu wa inna laghafilun. Dan begitu kita bisa mendapatinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dalam surah Al-Qamar. Dan sungguh mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Inilah yang kita dapati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana tamu-tamu Nabi Lut pada saat itu membujuk agar Nabi Lut menyerahkan tamu-tamunya itu kepada mereka. Dan begitu pun kita bisa mendapatinya dalam surah Al-Qasas pada ayat ke-27. Dalam peristiwa Nabi Musa alaihissalam, yaitu dalam peristiwa ketika Nabi Musa kemudian diminta untuk datang kepada ayahanda daripada dua orang wanita yang telah ditolongnya itu. Maka ketika perjumpaan itu terlaksana, maka disampaikanlah di dalam ayat ke-27 ini. Dia Syekh Madian berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Nah, inilah diantaranya Bapak dan Ibu bahwa dengan menggunakan jendela, kata waro wadathu yang berakar kata rawada, maka kita akan bisa mendapati banyak sekali pesan-pesan yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran
Termasuk pula yang sebagaimana kita dapati dalam ayat ke-27 pada surah Al-Qasas ini, bahwa diizinkan sesungguhnya bagi seorang ayah itu untuk menikahkan dan menawarkan kepada seorang laki-laki yang dianggapnya beriman dan bertakwa, sebagaimana yang didapati dalam surah Al-Qasas ini dalam peristiwa Nabi Musa alaihissalam, betapa Syekh Madian itu yang konon katanya disebutkan sebagai Nabi Syuaib telah menawarkan kepada Nabi Musa untuk menikahkan Nabi Musa dengan salah seorang putrinya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang kita rahmati, yang dirahmati Allah. Dan begitu pun kita bisa mendapati Bapak dan Ibu bahwa bagaimana sesungguhnya di dalam apa yang disajikan dalam ayat ke-23 ini, dari apa yang telah dilakukan oleh istri Al-Aziz itu, maka ada 3 hal yang telah dilakukannya yang merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukannya terhadap Nabi Yusuf. Yang pertama, ia mengatakan ia melakukan perbuatan yaitu penggodaan, perbuatan serong, dan perselingkuhan. Dan kemudian perbuatan kedua yang dilakukannya adalah dengan menutup pintu-pintu itu. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita dapati dalam ayat ini, dengan menutup pintu-pintu itu, tentunya dengan harapan agar apa yang dilakukannya tidaklah diketahui oleh orang lain. Namun ia lupa sesungguhnya bahwa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang tertutup. Allah menyaksikan segala sesuatu dan bahkan apa yang tersembunyi di dalam pikiran dan hati kita semuanya. Dan begitu pun ucapan yang sangatlah tidak pantas yang disebutkan di dalam ayat ini ketika istri Al-Aziz itu mengatakan, "Hai talak," bahwa ia sangatlah berhasrat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa kita bisa mendapati di dalam ayat ini bahwa bagaimana kualitas Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah memuliakannya, dan bagaimana pula kualitas Nabi Yusuf sehingga mendapatkan kemuliaan dalam perjalanan kehidupannya di hadapan umat manusia dan sampai dengan saat ini, sampai pada masa yang akan datang. Bahwa sesuatu yang insan yang seketika yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, walaupun kita mendapati di dalam ayat ke-24 bahwa sebagai laki-laki yang dewasa, Nabi Yusuf tentunya dihadapkan dengan wanita cantik dan penggodaan seperti itu, maka disebutkan bahwa di dalam ayat ini, bahwa secara laki-laki normal lah apabila Nabi Yusuf pun sebetulnya secara fisik berhasrat terhadap perempuan itu. Namun hasrat dan keinginan birahi Nabi Yusuf tentunya terhalangi dengan apa yang dimilikinya yang merupakan petunjuk dan anugerah Allah kepadanya. Bahwa sebagai laki-laki wajar kalau sudah memiliki hal itu, namun yang mengemuka pada diri Nabi Yusuf adalah bagaimana Allah ditempatkan di atas segala-galanya ketika Nabi Yusuf mengatakan, "Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah." Adalah bentuk lain yang kita baca, "A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah." Maka Nabi Yusuf mengatakan dalam hal ini, "Ma'azallah." Dan kemudian Bapak dan Ibu kita bisa mendapati pula bahwa Nabi Yusuf melalui apa yang kita dapati dalam ayat-ayat yang kita baca, bahwa seorang yang mengenal budi, seseorang yang tahu persis bagaimana orang telah memperlakukan kebaikan kepadanya, bahwa ia melindungi tuannya, bukan mengkhianati tuannya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada kita semuanya. Nah, sementara bagaimana dengan perjalanan kehidupan, situasi dan kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan sekarang ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Boleh jadi kita banyak sekali mendapati dalam kehidupan ini pengkhianatan-pengkhianatan yang telah dilakukan secara individual ataupun kelompok ataupun secara kelembagaan. Maka sesungguhnya di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita semuanya bukannya sekedar menceritakan kepada Nabi Yusuf, tetapi Allah mengingatkan kepada kita semuanya untuk terus berlaku setia di dalam kehidupan ini. Jangan kita menikam dari belakang kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita semuanya. Hal inilah yang sering kali kita lupa, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Boleh jadi banyak sekali kita menjadikan diri kita sebagai pusat orientasi kita, bukan Allah yang kita jadikan pusat orientasi. Sehingga begitu gampangnya kita melupakan kebaikan-kebaikan ataupun kemanfaatan dan keberkahan yang kita dapati pada diri seseorang ataupun sekelompok orang pada lembaga itu sendiri. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah pun mengingatkan pula melalui ucapan yang disampaikan oleh Nabi Yusuf ini, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan kebahagiaan dan keberhasilan kepada orang-orang yang berlaku zalim di dalam kehidupannya. Dan sebagaimana kita dapati Bapak Ibu sekalian, la yuflihul zalimun, Allah tidak akan pernah memberikan keberhasilan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Zalim
Zalimun adalah berasal dari kata zalama yang merupakan kegelapan. Nah, maka yang kita harus waspada, Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerangi hati kita, mencahayai hati kita agar tidak tertutup hari kita, agar tidak kusut pikiran kita, agar tidak galau kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dan berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita bisa mendapati dari apa yang disampaikan di dalam ayat ke-25 ini, betapa sesungguhnya sebagaimanapun kita bisa mendapati pada ayat yang sebelumnya, ketika keburukan ataupun kezaliman yang dilakukan, kebohongan yang dilakukan, maka hal itu pun akan diiringi dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Maka inilah yang kita dapati dalam peristiwa yang disajikan melalui firman Allah pada ayat ke-25 ini, bahwa betapa istri Al-Aziz itu tidak mengetahui bahwa boleh jadi sesungguhnya suaminya sudah lama mengamati akan sikap dan gerak-gerik ataupun pandangan daripada istri Al-Aziz itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana disajikan di dalam ayat ini bahwa betapa kagetnya mereka ketika Nabi Yusuf berlari menuju kepada pintu itu dan dengan dikejar oleh istri Al-Aziz itu, ternyata begitu dibuka pintu itu, di depan pintu itu sudah ada Al-Aziz. Nah, maka hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa betapa kemudian dari perempuan itu keluar ucapan yang justru mengatakan ucapan-ucapan seakan-akan dia yang telah dilecehkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dengan mengatakan kepada suaminya itu, hukuman apa bagi orang yang hendak berbuat jahat terhadap istrimu selain penjara atau siksaan yang berat. Kalau kita memperhatikan pada ayat ini dan bahwa betapa kemudian terungkap kebenaran itu pada diri Nabi Yusuf alaihissalam, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hal ini semoga menjadi peringatan bagi kita semuanya bahwa kecenderungan manusia ketika dalam keadaan terdesak, ketika dalam keadaan stres yang luar biasa, tanpa keimanan yang menyelimuti kehidupannya, maka akan keluar sikap dan ucapan-ucapan yang tidak pantas sebagaimana yang dikeluarkan oleh istri daripada Al-Aziz ini. Betapa sesungguhnya ucapan-ucapan yang dikeluarkan ini adalah merupakan fitnah yang luar biasa dengan mengatasnamakan seakan-akan Nabi Yusuf yang telah melakukan penggodaan kepadanya. Nah, padahal kalau seandainya kita membaca sampai tuntas nanti Bapak Ibu sekalian, bahwa betapa malunya sesungguhnya istri Al-Aziz itu mendapati kemudian sampai dia mengakui sendiri bahwa sesungguhnya bukanlah Nabi Yusuf yang bersalah. Seandainya pun ia tidak melakukan perbuatan itu dan tidak mengiringinya dengan ucapan-ucapan yang memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam, maka boleh jadi sesungguhnya penderitaan dan penyesalan tidaklah sedalam atas apa yang telah dialaminya. Nah, begitupun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga menjadi peringatan dan kewaspadaan bagi kita semuanya bahwa betapa kekuasaan itu kadang-kala cenderung menghantarkan orang begitu mudahnya menganggap orang lemah yang di seputarnya sehingga berlaku sewenang-wenang kepadanya. Sebagaimana hal yang dialami oleh istri Al-Aziz ini, boleh jadi dia hanya menganggap bahwa Nabi Yusuf hanya sekedar orang tinggal di rumahnya, yang hanya sekedar mendapatkan fasilitas makan, minum, pakaian, dan kenyamanan dan keindahan yang berada di rumahnya. Namun terbatas sekali pandang matanya bahwa ia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya yang ditempatkan di rumahnya itu adalah seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana berbedanya antara sikap suaminya dengan sikap istrinya di dalam menghadapi keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, mudah-mudahan hal ini pun menjadi peringatan bagi kita Bapak dan Ibu. Kita harus waspada kalau Allah mengirimkan seseorang untuk tinggal di rumah kita. Boleh jadi sesungguhnya dengan keberadaan orang yang tinggal di rumah kita tersebut, boleh jadi keberadaannya lah sesungguhnya membukakan pintu rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Perjalanan kisah Nabi Yusuf ini sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, semoga membuka mata hati kita. Jangan semata-mata kita hanya melihat segala sesuatu yang nampak pada mata kepala kita. Boleh jadi sesungguhnya di balik itu semuanya terdapat pesan-pesan dan pembelajaran yang luar biasa dari Allah. Sebagaimana kita bisa mendapati bahwa dalam perjalanan kehidupan Rasulullah SAW dan juga begitu pula sahabat-sahabatnya, bahwa betapa ketika Rasulullah memperhatikan seseorang, mengajak dan mempraktekkan pada dirinya sendiri ataupun pada para sahabat-sahabatnya untuk mengajak orang itu tinggal di rumahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memiliki seorang anak angkat itu dan betul-betul tinggal di rumahnya. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apabila kita menghadirkan atas izin dan rahmat Allah terdapat keikhlasan di dalam kita menyikapinya ini, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat
barokah dan hidayah bagi kita semuanya. Dan begitupun kita bisa mendapati pembelajaran yang luar biasa, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melalui ayat ke-26 dan ke-27, walaupun di dalam ayat-ayat ini tidak dijelaskan bahwa sesungguhnya siapakah saksi yang mengatakan dan melakukan pembelaan kepada Nabi Yusuf itu. Ada yang mengatakan bahwa yang mengucapkan ini sebagaimana bisa kita dapati dalam tafsir Al-Munir, bahwa itu adalah keponakan daripada Al-Aziz. Dan bahkan dikatakan bahwa itulah yang bernama Zulaiha. Namun pada bagian yang lain, kita bisa mendapati pula di dalam tafsir Al-Munir pun bahwa terdapat satu hadis bahwa yang mengucapkan itu adalah seorang anak kecil, sebagaimana halnya dalam peristiwa Nabi Isa alaihissalam. Namun beberapa pandangan yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya atas apa yang diucapkan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat logis. Maka sebagaimana kita dapati di dalam ayat ini bahwa saksi itu mengatakan sesuatu hal yang sangat logik sekali. Kalau bajunya sobek di bagian depan, perkataan perempuan itulah yang benar, dan laki-laki itu yang berdusta. Tetapi jika bajunya sobek di bagian belakang, maka perempuan itulah yang berdusta, dan laki-laki itulah yang benar. Maka hal ini pun memberikan pembelajaran bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu, bahwa tuduhan-tuduhan sepatutnya tidak mudah kita tujukan kepada siapapun, dan kita harus melihat secara seksama dengan penuh kedewasaan bukti-bukti apakah yang mendukung untuk itu semuanya. Sehingga sebagaimana kita bisa dapati, Bapak Ibu sekalian, kearifan yang dimiliki oleh Al-Aziz itu setelah memperhatikan atas apa yang didapati, sebagaimana yang dikemukakan oleh saksi itu, maka kemudian ia pun segera mengetahui bahwa sesungguhnya istrinya lah yang melakukan pendustaan itu sendiri. Dan betapa kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana ia menegur istrinya untuk segera meminta ampun atas dosa yang telah dilakukannya, sementara membiarkan Nabi Yusuf untuk menganggap hal ini berlaku tenanglah dengan mengatakan, Yusuf a'ridnan haza, Yusuf biarkanlah ini. Maksudnya janganlah menjadi pikiran atas apa yang telah berlaku ini. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya dalam hal ini, betapa sesungguhnya di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa betapa terdapat tindakan-tindakan tidak terpuji, bahwa bagaimana seorang istri yang tidak menjaga amanah dari amanah yang diberikan oleh suaminya di dalam melaksanakan kehidupan rumah tangganya itu. Dan bagaimana pula sepatutnya kita bersikap sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf tidak hanya berdiam diri dan dia mengatakan kepada Al-Aziz itu sebagaimana dikatakannya bahwa ialah yang telah melakukan penggodaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, atas apa yang disajikan di dalam ayat-ayat ini sesungguhnya semoga menjadi peringatan dan pembelajaran pula bagi kita semuanya bahwa hal-hal yang disajikan di dalam ayat-ayat ini boleh jadi akan terus berlangsung di dalam perjalanan kehidupan ini, dan semoga Allah hadirkan kewaspadaan bagi kita semuanya, dan terutama untuk kewaspadaan dalam istiqomah dalam iman dan Islam kita. Semoga apa-apa yang disajikan dalam hal ini Allah lindungi kita semuanya dari segala keburukannya, dan semoga kebaikan dan keteladanan sikap dari Nabi Yusuf alaihissalam dalam situasi tersulit pun tetap mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini pun menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita semuanya. Dan menarik lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana ketika kita mempelajari dari apa yang kita mempelajari bahwa bagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama dan mufassir kita ini, bahwa dari apa yang disampaikan pada ayat ke-24 ini, bahwa tidak akan mungkin Nabi Yusuf itu akan berhasrat dalam artian bahwa untuk melakukan hal yang sama seperti hasrat yang dimiliki oleh istri daripada Al-Aziz itu sendiri. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang dapat sama-sama kita telusuri pada pagi hari ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Pada akhirnya dari apa yang kita dapati daripada uraian para ulama dan mufassir ini, hanya Allah lah yang mengetahui segala kebenarannya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, dan sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui, dan Allah pula yang maha bijaksana itu. Dan tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang sama-sama dapat kita telusuri dari apa yang kita dapati dalam ayat ke-23 sampai dengan ayat ke-29 pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan masih terus mengikuti Bapak Ibu sekalian, belum berakhir episode ini,
bagaimana nanti kita bisa mendapati kesadaran yang didapati oleh para istri, para pembesar, dan termasuk pula istri daripada Al-Aziz itu untuk menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir dan batin